suasana santai, ya. Makanya kita di tempat ini karena kita niatnya santai mawon, bukan usah terlalu formal. Saya sendiri juga kaosan gitu, karena memang tidak ada agenda untuk formal. Niatnya jenengan kesini karena sini ya guru pengen seneng-seneng tok ngono wae to. Forum komunikasi itu dibandingnya sama gun gue SPJ ngono wae ben ora kena audit. Nah sini ya pengen jalan-jalan. Nah podo be aku maksudnya itu sama ilmune podo. Jadi makanya betul usah terlalu formal. Yang penting kita bisa bersilaturahmi. Karena terus Kanjeng Nabi silaturahmi niku siji iso manjangno umur, ping pindho iso ndawakno rezeki, ngakehno rezeki, sing nomor 3 sehat walafiat. Terutama ibu-ibu niku kudu sering silaturahmi ben apa ben tambah glowing gitu. Ben awet nom kan ngoten niku. Makanya silaturahmi niku sing penting. Yang kedua, saya ucapkan selamat datang nggih di Pantai Semilir. Pantai Semilir ini dari tahun ke tahun tidak pernah lepas dari kontroversi, Pak, intinya ngoten. Selalu viral. Yang terbaru ini mau digugat ahli waris. Mungkin jenengan sudah melihat berita itu. Digugat di pengadilan tinggi, mau digugat ke Mahkamah Agung, sampai digugat dengan akhirat ya ora apa-apa, aku yang ngono. Jadi justru dengan viralnya itu, dengan banyaknya masalah itu justru malah semakin menambah viralnya Pantai Semilir. Kan ngoten nggih ilmune nggih. Nggih, leres. Jadi ketika ada badai, maka kita harus bisa berselancar di dalamnya. Nah, jadi tantangan itu telah menjadi sebuah anugerah kalau bagi saya, Pak. Makanya kalau niki dianggap rada edan, nggih edan pancene, karena memang saya suka dengan tantangan. Manusia yang hidup tanpa tantangan tidak akan pernah bisa naik level. Manusia itu bisa naik level ketika dia bisa melewati tantangan, bisa melewati ujian dengan baik, dia akan naik level. Level selanjutnya dia akan diuji lagi, terus. Nah, ketika kita ingin sukses juga harus begitu. Tidak boleh puas hanya dengan satu pencapaian saja. Atus kula ngeten iki dadi petinggi jane ya ora puas, Bu. Karep kula iki ngobar dadi petinggi nek ana sing ngajak dadi wakil bupati ya budal wakil bupati kan ngoten niku. Nah, sehingga terus levelnya itu bisa naik. Terkait dengan Pantai Semilir, ya, saya sampaikan sedikit sejarah. Jadi memang kalau BUMDes ini kan BUMDes Maju Mandiri Sejahtera ini sudah dibentuk kalau tidak salah tahun 2017 ya Mas Zaki ya. Saya menjabat tahun 2016, kemudian BUMDes ini dibentuk di tahun 2017 awal. BUMDes Maju Mandiri Sejahtera adalah BUMDes pertama di Kecamatan Jenuh dan Kabupaten Tuban. Dulu belum ada BUMDes. Desa Socorejo berani membentuk BUMDes yang tidak hanya papan nama. Karena dulu banyak BUMDes ya tapi hanya ada papan namanya. Ngoten nggih? Papan namanya ana usahane apa? Simpan pinjam. Nah ngoten niku to. Ora mlaku disimpan karo pengurus dhewe, dipinjam karo pengurus dhewe ra ngoten. Wis hafal, kula ora hafal. Kalau saya itu problem ketika BUMDes itu semua saya hafal. Bahkan sampai teman-teman timnya Bu Khofifah itu, klinik BUMDes saya itu ketika golek ngelmune itu di Socorejo, Bu. Ya karena kita ini pionir BUMDes yang betul-betul tahu persoalannya dihadapi oleh BUMDes. Satu itu, BUMDes itu selama ini hanya menjadi papan nama. Di 2017 kita tidak hanya papan nama tapi sudah bisa menghasilkan pendapatan asli desa. Waktu itu di 2017 kita punya core bisnis supply air bersih. Nah, supply air bersih di Pelabuhan Semen. Kita punya potensi industri, kita punya potensi yang bisa dikembangkan, kita punya sumber daya air yang melimpah. Akhirnya kita manfaatkan sumber daya air itu untuk bisa ngisi di kapal. Nah, kemudian kita sudah bisa punya satu unit usaha pengisian air bersih. Di tahun pertama sudah bisa mensetorkan ke desa PAD senilai sekitar 30 juta kalau tidak salah, saya lupa persisnya. Tahun pertama, Bu, itu. Tahun pertama sudah bisa setor 30 juta. Terus dan selanjutnya di tahun kedua kita berkembang lagi karena memang dulu belum ada Pantai Semilir ya. Jadi kita fokus pada industrialisasi. Jadi bagaimana kemudian perusahaan yang ada di Ring 1 Socorejo ini betul-betul bisa berjalan bersama, bisa bekerja sama dengan BUMDes. Ya kudu rada galak barang, Bu, Pak nggih. Petinggine ya kudu galak. Direktur BUMDes manajer ya kudu galak. Kadang-kadang ya sandiwaranan barang karo manajer BUMDes ngono kuwi. Dadi nek manajer BUMDes sing galak engko
pimpinan semen teko ning kula ngono curhat, waduh Pak Rohmat marah-marah, nah kok iso ngamuk kayak nopo? Nah padahal ngamuke ya sing ngongkon gak aku. Sebaliknya kok ya ngono, aku sing ngamuk madune ning Pak Rohmat. Nah ini kita bikin manajemen konflik seperti itu sehingga industrialisasi ini bisa kita kuasai. Semen Indonesia akhirnya bekerja sama dengan BUMDes, memberikan banyak peluang usaha. Salah satunya penambahan di tahun 2018 yaitu perawatan bui. Nambah satu lagi unit bisnis. Perawatan bui itu, bui di tengah laut itu ada rambu-rambu. Ada rambu-rambu kapal, dengan pengen ngetos. Jadi kan rambu-rambu kapal itu ada tong, kemudian ada besinya, ada lampunya. Jadi dia untuk memandu ini pembagian alur di tengah laut. Nah itu dirawat. Karena kalau tidak dirawat dia berkarat, dia kotor, lampunya mati. Nah selama itu dikerjakan oleh vendor luar. Karena BUMDes sudah ada, maka pekerjaan yang biasa dikerjakan oleh vendor-vendor luar itu harus diambil alih oleh BUMDes. Awalnya tidak bisa berdiri sendiri karena BUMDes juga harus belajar. Tahun pertama kita bangun kemitraan, baru berikutnya BUMDes bisa mengerjakan sendiri dan sudah punya kapal sendiri, sehingga sekarang BUMDes sudah mengerjakan perawatan itu sendiri dengan SDM warga Sukorejo asli. Itu salah satu yang kita lakukan. Jadi alih teknologi itu juga kita lakukan. Jadi awal-awal ya api-api sinau kan ora ngerti carane ta Bu. Ya tak api-api, tak ngopi gitu. Bareng itu ya senang mikir sik cah ngono timbangane. Nah, ini salah satunya itu. Baru kemudian di awal pandemi tahun 2020 ya, pada semilir itu ya. Pandemi tahun berapa Mas? Oh 19 ya. 2019 Pak Rohmat bersama teman-teman BUMDes itu ceritanya itu dulu beliau ini suka jaring ikan loh. Jadi semilir itu dulu belum seperti ini, masih angker, masih mengerikan ya. Wong melburine iku ora wani karena ini dulu kotor dan peteng ya, pokoknya aura mistisnya itu luar biasa. Jenengan nek iso uka-uka ngoten melakukan apa jenenge ngono iki, mediumisasi ya. Mediumisasi itu banyak di sini itu. Pak Rohmat dulu ini karena Pak Rohmat ini juga punya keahlian sedikit dukun nggih. Jenengan sampe jaluk-jaluk kok arek. Niki nggih punya selain ganteng yang duwe keahlian dukun, Bu. Kula nek teng loro kula nggih sering jaluk teng Pak Rohmat. Beliau ini suka jaring di sini dengan teman-teman, Pak. Nah, waktu itu beliau bilang ke saya, "Gi, kayak segoro etan kayak kenapa kok ora mbok kelola? Kenapa tidak dikembangkan?" Saya itu kadang-kadang juga ya rada edan tapi juga punya pertimbangan. Saya mikirnya begini, Mbah. Lah wong sebelah pelabuhan, bleduk. Kok nek batu bara bongkar itu pasti kan polusinya masuk ke sini. Kemudian dulu tidak ada akses masuk. Karena sebelah selatan ini memang tanah yang sekarang disengketakan oleh ahli waris itu sampai notok di sana. Kita tidak ada pintu masuk sama sekali. Akhirnya waktu itu Mbah Rohmat ini ya rada kendel juga, rada spekulasi. Wis jajal wae iki tak garape. Pelan-pelan Mbah Rohmat bikin acara makan-makan ikan dengan teman-temannya di sini. Saya belum tergerak sama sekali Bu, untuk mancing itu saya belum tergerak. Saya sempat diseneni sama Mbah Rohmat. Oh, tak nomor gal aku ki ngarasa-rasan wisata yo apa to Mbah wisata. Saya sama tidak tertarik dengan wisata. Bahkan saya waktu itu di pertemuan BUMDesa Kabupaten Tuban, ketika saya diminta untuk membuat wisata di desa, saya tidak mau. Karena apa? Saya menganggap Sukorejo itu tidak punya potensi wisata. Sukorejo itu desa industri, core bisnisnya ya industri. Tapi kemudian ya tidak ngerti ceritanya waktu itu. Saya masih ingat hari Kamis tanggal 27 ya Mbak ya. Tanggal 27 Juni kalau tidak salah. Kalau tidak salah ya, saya Mbah Rohmat bikin acara di sini, Pak. Saya ditelepon, "Kowe kudu teko." Kene ora teko, kowe ora seduluran mbek aku. Lah saya ini akhirnya kan mau ndak mau datang gitu loh. Saya diminta datang pun itu sama istri saya. Nah, ya wis akhirnya saya datang sore-sore, saya masuk. Ndak sengaja itu kan saya dulu seneng TikTokan, Pak. Itu saya rekam, saya pakai TikTok. Saya pakai TikTok, kemudian setelah selesai acara itu saya upload di TikTok. Saya upload di TikTok, saya upload di Facebook, saya upload di Instagram. Ternyata sambutan masyarakat itu luar biasa dengan keberadaan pantai ini.
Setelah saya upload itu, selang beberapa hari itu kunjungan orang itu banyak yang datang. Padahal nggak ada pintu masuk Pak itu. Pintu masuknya masih lewat jalan kecil tikus itu ya. Mobil itu setiap hari itu parkir banyak sekali. Akhirnya saya berpikir, kok padahal nggon koyo ngene kok yo wong kok yo do seneng. Berarti wong Tuban ini haus hiburan, saya begitu. Atau mungkin wis bosen dengan konsep wisata yang ada di Tuban. Akhirnya karena melihat potensi yang ada seperti itu, kami melakukan musyawarah desa. Kemudian setelah dihitung tanahnya Hajah Solikah itu yang hari ini viral itu, kita hitung sampai berapa, kita lihat di buku C luasnya berapa. Oh berarti titik di sini ini bukan tanah Ibu Solikah atau tanah negara. Setelah ketemu titiknya, kita buat jalan masuk itu. Nah setelah buat jalan masuk, kemudian sudah mulai bisa dipakai sepeda motor. Bis belum bisa masuk Pak, karena dulu sebelah utaranya pohon cemara ini kali. Jadi dulu tidak ada lahan parkir seluas itu, dulu tidak ada. Nah akhirnya ketika pengunjung sudah mulai banyak, saya juga merasa tergerak untuk membuat lahan parkir. Tapi apa daya, waktu itu anggaran desa tidak mumpuni untuk membuat lahan parkir. Akhirnya bismillah saya sama Mbak Romat, bismillah kita cover secara pribadi saja. Jadi lahan parkir seluas itu, nyun sewu, bukannya saya membanggakan diri saya, tidak. 80% uang saya pribadi Bu. Ya, 80% uang saya pribadi. Jadi bisa dicek. Yang 20% ada bantuan dari Semen Indonesia dan ada bantuan dari pihak ketiga. Tapi yang 80% itu murni uang saya pribadi, dan sampai sekarang saya tidak pernah mikir balik apa enggak. Saya tidak pernah berpikir balik apa enggak, saya tidak pernah berpikir. Ya muga-muga dadi meneh kan ngoten mawon. Nek ora dadi ya wis ora masalah ngono wae. Jabatan mek titipan wae. Kan tidak ada yang perlu dipertahankan mati-matian. Jadi Gus Dur kan ngoten niku. Akhirnya setelah saya bikin lahan parkir itu, teman-teman parkir dan Pokdaris mengatakan ke saya, "Pak, iki piye Pak satu lahan parkir? Jenengan saya beri sewa per bulan atau jenengan saya beri fee atau apa? Wis ora usah, kanggo nggonen sik ora apa-apa." Saya tidak butuh dana dari situ, wis biarkan itu berjalan. Gini kok Gusti Allah ngaturi piye iku urusan guri. Yang penting ini jalan dulu saja. Dan saya hanya berpesan satu, sampai kapanpun Pantai Semilir tidak boleh ditarik, tidak boleh ada karcis masuk, harus gratis selama-lamanya. Walaupun sudah ganti kepala desa, itu yang saya tekankan. Karena apa? Karena konsep yang saya bangun dengan Pak Rohmat selaku manajer BUMDes adalah memberikan hiburan yang bisa diterima oleh semua kalangan. Ya, kalau orang sudah ditarik masuk, itu sudah tidak seperti ini keramaiannya. Jenengan bisa lihat konsep mall Tunjungan Plaza. Jenengan masuk Tunjungan Plaza itu kan nggak ada tiket masuk toh, parkir tok mlebu. Tapi nek wis ning jero Tunjungan Plaza kok ngerti coach yo pengen tuku sepapo pengen tuku tas, ngerti Has Papis yo pengen tuku sandal, kok ngerti apa jenenge Pedro ya pengen tuku sepatu, kok ngerti Giordano pengen tuku kaos. Kan seperti itu yang terjadi. Nah ini yang kita adopsi. Saya berikan edukasi kepada masyarakat, kepada Pokdarwis, bahwa kalau kamu bisa membuat sesuatu yang menarik di dalam Pantai Semilir, gratis pun orang akan datang. Dan ketika kamu sudah membuat sesuatu itu, kamu komersilkan di dalam, income yang kamu dapatkan itu akan lebih banyak daripada kamu hanya mendapatkan dari parkir atau tiket masuk. Dan itu terjadi hari ini. Ketika kami menggratiskan masuk ini, dan itu pun sudah diprotes Pak saya sama Dinas Pariwisata. Dinas Pariwisata Kabupaten Tuban itu sudah marah-marah sama Sucorojo. Oh, mestinya itu harus tiket masuk biar ada asuransi, ada apa. Kami bisa memberikan asuransi kepada pengunjung tanpa tiket masuk. Saya gitu kan. Dan hari ini terbukti. Tanpa tiket masuk pun panjenengan semua sudah kita asuransikan. Nah, ini yang kemudian saya berani. Jadi tanpa tiket masuk pun semua pengunjung yang masuk di sini sudah kita asuransikan. Nah, jenengan takut dari mana Pak uangnya? Dari Gusti Allah. Ya kan, karena supaya dari Tuhan, kita tidak tahu. Yang jelas kita mampu dan itu bisa. Nah, konsepnya seperti apa? Kalau pengen tahu nanti bisa lebih dalam dengan teman-teman Pokdarwis. Saya tidak bisa buka di sini, itu kan rahasia perusahaan Pak. Aku ditiru kan kabeh melu kaya aku. Orang payu Pantai Semilir. Ada yang harus saya sampaikan, ada yang tidak boleh saya sampaikan. Bagaimana kami mengelola manajemen sehingga tanpa tiket masuk kita bisa mengcover semua pengunjung dari sisi asuransi.
Satu hal sudah kita lewati, Dinas Pariwisata sudah tidak keluar-keluar lagi. Tapi sampai hari ini oleh pemerintah Kabupaten Tuban, Pantai Sembilan ini belum diakui sebagai wisata kabupaten. Mereka tidak mau mengakui, gengsi Pak pemerintah Kabupaten Tuban. Bahkan Bupati ini macam ini gelem izin. Padahal Pak Menteri harus bolak-balik rene, DPR bolak-balik rene, Bupati ini gak gelem rene. Mungkin beda mergo aku hijau kono kuning mungkin kan ngono-ngono dadi izin. Sampai hari ini Mas Bupati tidak mau datang ke Sembilan. Tapi ada masalah bagi saya. Bagi saya mengembangkan potensi ini untuk masyarakat saya. Diterima no ya syukur, gak diterima no itu urusannya yang Maha Kuasa. Yang jelas masyarakat Sukorejo hari ini sangat mendapatkan manfaat dari keberadaan Pantai Sembilir. Sekilas informasi di tahun 2021 di saat pandemi Pak, pantai ini sudah bisa menyumbang 200 juta di pendapatan asli desa hanya dari Pantai Sembilir saja. Itu bersih ya, bukan itu sudah bersih, dipotong operasional, dipotong gaji karyawan, dipotong pembangunan dan sebagainya, sudah setor 200 juta rupiah. Alhamdulillah sudah bisa dibelikan tosa untuk angkut-angkut sampah, kemudian dan bisa dipakai untuk memberikan tunjangan guru-guru TPA, guru-guru honorer. Itu kita cover dari pendapatan asli desa dari Pantai Sembilir. Untuk di tahun 2022 ini, saya lihat kemarin pembukuan Pokdarwis sampai bulan Juni sudah ada pemasukan 235 juta, baru 6 bulan setelah pandemi. Jadi harapan kami nanti di tahun 2022 ini ketika tidak ada pandemi maka bisa setor di desa senilai 500 juta. Itu target saya kepada Pokdarwis. Dan setelah kita sampai di angka itu, kami akan menggratiskan biaya sekolah untuk anak-anak tidak mampu. Termasuk kita akan mengcover biaya kesehatan untuk masyarakat miskin yang tidak mampu. Jadi harapan itu nanti akan kita, manfaatnya itu akan benar-benar dirasakan oleh masyarakat, sehingga keberadaan pantai ini betul-betul bisa menjadi kebanggaan ya, sekaligus juga kecintaan warga masyarakat Sukorejo dan tentunya seluruh masyarakat di Kabupaten Tuban dan Provinsi Jawa Timur atau mungkin seluruh Indonesia. Jadi seperti itu gambarannya Pantai Sembilir ini. Terkait dengan hal-hal yang lain mungkin nanti bisa disampaikan melalui diskusi. Dan yang jelas saya Pak selalu kepala desa dan Pak Rohmat tidak pernah mau digaji dari Sembilir. Kami tidak pernah mau digaji. Jadi walaupun kamu sudah akeh pendapatanmu, jangan pernah memikirkan gaji saya. Dan jangan pernah memberikan sesuatu untuk saya. Biarkan saya mencari sesuatu itu di luar. Karena ini adalah pengabdian kami, pengabdian Pak Rohmat, pengabdian saya yang akan saya petik besok ketika saya sudah tidak ada di dunia lagi. Seperti itu. Jadi mungkin itu makanya bisa menjadi pelajaran yang berharga ketika seorang pemimpin atau kepala desa atau seorang direktur desa mempunyai niat pengabdian, maka tidak ada yang susah. Tapi ketika sudah orientasinya sudah ekonomi, maka tidak akan pernah ada penyelesaian karena sudah mesti gontok-gontokan dulu. Saya sudah pernah mengalami banyak hal, bahkan teman-teman yang kemarin dari Sidoarjo, dari Mojokerto juga bertanya konsepnya piye Pak ben gak royo-royoan. Ya konsepnya yo kudu ikhlas. Semuanya harus ikhlas. Jadi kita membangun itu ya ikhlas. Nah nanti Tuhan pun nggak akan tutup mata kok. Saya yakin Tuhan tidak akan pernah tutup mata ketika kita bisa memberikan sesuatu untuk desa, untuk masyarakat. Rezeki yang lain itu pasti akan mengalir. Lah jenengan nek takok rezekiku kondi, datang ke rumah nanti saya ceritakan. Tidak bisa saya buka di sini. Pak Rahmat pun juga sama. Walaupun beliau tidak digaji dari Sembilir, tapi beliau juga mampu untuk punya usaha sound system, mampu untuk membeli mobil, mampu membangun burungnya juga banyak beliau itu. Beliau itu pengoleksi burung-burung yang luar biasa. Saya pun juga ikut koleksi burung. Beliau koleksi burung, saya koleksi burung juga. Jadi itu konsepnya itu. Kalau yang namanya konflik, saya kira semuanya pasti ada Pak. Di awal pembangunan Pantai Sembilir juga konfliknya luar biasa. Tidak usah jauh-jauh. Di Kabupaten Tuban ini ada 3 wisata pantai. Pantai Sembilir, Pantai Cemara, dan Pantai Kelapa. Pantai Cemara itu tempat wisata yang paling rusak manajemennya. Kenapa saya bilang begitu? Karena preman-preman. Desa tidak mendapatkan apa-apa dari keberadaan Pantai Cemara. Karena apa? Karena sudah dikuasai dan dikapling-kapling oleh preman. Dan itu yang hampir terjadi di Sukorejo dan itu tidak terjadi. Berkat ketegasan saya, ketegasan Pak Rohmat dan
kebersamaan kita bersama, hal itu bisa kita hindari. Semua kepentingan bisa kita akomodir di sini. Si A, si B, si C, si D kita akomodir semua, termasuk jenengan kalau lihat itu Pujasera yang boleh jualan di situ hanya organisasi masyarakat, bukan warga biasa. Karena ketika kita buka sebagai warga biasa mesti liar. Kalau sudah liar akhirnya kaplingan. Tapi ini tidak. Saya hanya membuka untuk organisasi masyarakat, NU, Muhammadiyah, Ansor, kemudian Muslimat, Fatayat, Aisyah, PKK, Karang Taruna, LPFD, seperti itu. PKK sebelah sana itu ada saung, itu adalah miliknya PKK, ini miliknya Bum Desa, kemudian di sebelah sana dari beberapa lembaga-lembaga desa. Masyarakat kalau ingin jualan, silahkan membuat produk dan dititipkan di stand-stand itu. Ya, dengan sistem konsinyasi. Jadi tidak boleh kalian buka stand sendiri atas nama pribadi, tidak saya perbolehkan. Karena kalau itu sudah diperbolehkan pasti rusak. Walaupun berat bagi saya di awal dianggap saya ini menguasai petinggi semilir dadi ngono ya masyarakat oleh dodolan dan sebagainya. Itu psikologi yang harus kita hadapi dan tantangannya memang itu. Bagaimana kita memberikan penjelasan kepada masyarakat. Sistem yang kita bangun itu bukan aku gawe wisata, kowe dodolan sak karepmu, gak. Kita bikin wisata yang nyaman untuk masyarakat. Ketika sudah muncul pendapatan asli desa, itu akan kita kembalikan untuk kalian. Jadi jangan mikir hari ini, jangan mikir dino iki aku oleh apa. Tapi berpikirlah 5 tahun ke depan anak cucu kita mendapatkan apa dari keberadaan Pantai Semilir. Itu yang harus kita pikirkan bersama. Mungkin itu gambarannya. Terima kasih dan selamat menikmati Pantai Semilir. Tagline kami adalah eksotisme sunset Bumi Wali. Karena apa? Setiap sore hari jenengan bisa melihat sunset, matahari tenggelam dan bersembunyi di balik pelabuhan semen Indonesia. Itu sangat eksotis sekali. Ya, silakan kalau mau sampai sore Pak, atau bisa menikmati wahana baru. Di sebelah timur ada wahana Banana Boat. Nah, kalau yang belum pernah naik Banana Boat, jenengan bisa naik Banana Boat di sana. Ada sebuah pisang ditarik oleh kapal feri keliling Pantai Semilir, atau bisa naik kuda keliling pantai, dan banyak sekali wahana-wahana yang hari ini sudah kita kembangkan dan akan terus kita kembangkan agar keberadaan pantai ini semakin eksotis dan semakin syahdu. Mungkin itu yang bisa kami